Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauziah. Saya adalah calon pegawai negeri sipil dari Kabupaten Pidijaya yang bertugas di Puskesmas Merdu. Saya adalah peserta Latsar CPNS 2023 Angkatan 1 Kelompok 2. Pada video kali ini, saya akan memaparkan mengenai manajemen ASN dan Smart ASN yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Nurdin Yunus, STSHMM. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi publik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Manajemen ASN lebih menekankan pada pengaturan profesi pegawai sehingga diharapkan agar selalu tersedia sumber daya aparatur sipil negara yang unggul selaras dengan perkembangan zaman. Kedudukan ASN dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berdasarkan jenisnya terdiri dari yang pertama, pegawai negeri sipil, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai negeri secara nasional. Dan yang kedua, PPPK adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yaitu warga Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Untuk menjalankan kedudukannya, maka pegawai ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa, serta memiliki peran sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggara tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional, melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional dan bebas intervensi politik serta bebas dari praktik KKN. Hak dan kewajiban PNS dan P3K. PNS memiliki hak yang pertama gaji dan tunjangan, kedua cuti, yang ketiga pengembangan kompetensi, yang keempat perlindungan, yang kelima jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Sedangkan hak yang diperoleh oleh P3K adalah gaji dan tunjangan, yang kedua cuti, dan pengembangan kompetensi, dan yang terakhir perlindungan. Untuk kewajiban PNS dan P3K memiliki kewajiban yang sama dalam mengemban tugas seperti yang tertera pada tabel. Kode etik dan kode perilaku ASN disebutkan melaksanakan tugasnya dengan jujur, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan, melaksanakan tugas sesuai dengan perintah atasan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kode etik ASN selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang ASN Nomor 5 Tahun 2014. Dalam menjalankan manajemen ASN, maka dibutuhkan sistem merit, yaitu kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan keberagaman. Sistem merit dalam monitoring, penilaian, dan pengembangan terdiri dari pangkat dan jabatan, pengembangan karir, mutasi pegawai, dan penilaian kerja. Smart ASN. Sebagai seorang ASN, kita harus menjadi Smart ASN di mana kita harus memiliki dan menguasai cara bermedia sosial secara bertanggung jawab. Literasi digital adalah pengetahuan atau kemampuan untuk menggunakan media digital dengan bijak. Literasi digital dibagi 4 kompetensi, yaitu yang pertama, kecakapan menggunakan media digital atau digital skills. Yang kedua, budaya menggunakan digital atau digital culture. Yang ketiga, etis menggunakan media digital atau digital ethics. Yang keempat, aman menggunakan media digital atau digital safety. Literasi digital berperan penting untuk meningkatkan kemampuan kognitif sumber daya manusia di Indonesia agar keterampilannya tidak sebatas mengoperasikan gawai. Etika bermedia digital merupakan panduan etis dan kontrol diri dalam menggunakan media digital. Etika bermedia digital meliputi kemampuan individu dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi literasi digital, mesin pencarian informasi seperti Google, aplikasi percakapan dan media sosial contohnya WhatsApp, Instagram, dan lain-lain, serta aplikasi dompet digital, marketplace, dan transaksi digital. Sekian pemaparan tugas individu Angkeda 3 dengan judul Manajemen ASN dan Smart ASN dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.